pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, firman Tuhan mengatakan tentang dosa, tentang pelanggaran, supaya kita yang lain yang tidak melanggar, kita berdoa untuk saudara yang dimaksudkan, yang kita tahu dia sudah melakukan pelanggaran, dan sudah kita nasihati tapi tidak mau mendengar. Itulah firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus kepada hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 18 ayat 18. Matius 18 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Konteks firman Tuhan ini adalah apa? Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Dan berikutnya tentang konteksnya dalam firman Tuhan ini adalah hal menasihati orang. Dan dikatakan dalam ayat tadi ialah apa yang engkau ikat di dunia ini terikat di surga, apa yang engkau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Artinya apa, saudara sekalian? Ayat 19 dan 20 bicara tentang persekutuan doa. Kalau kita ikut seluruh konteks ini berarti persekutuan doa untuk mendoakan orang lain, mendoakan orang yang bersalah, mendoakan orang yang melanggar firman Tuhan dalam gereja kita. Tolong saudara sekalian, dengar firman Tuhan dengan baik. Dengarkan nasihat firman Tuhan ini. Apa nasihat firman Tuhan ini, saudara sekalian? Kita perlu menegur orang, tetapi kita di backup oleh doa. Ya, doa juga dengan puasa. Mendoakan orang itu. Saya ingin baca firman Tuhan untuk saudara sekalian supaya saudara mengerti. Kita mundur sedikit
kepada ayat di ayat 17, pasal 17 ayat 21. Ya. Kata firman Tuhan, ya Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Konteksnya ialah apa, saudara sekalian? Anak yang dokter pun bilang dia sakit ayan. Murid-murid yang lain pun mengatakan dia sakit ayan. Tapi mata Yesus melihat bahwa anak ini kerasukan setan. Inilah yang perlu sekali didoa puasakan, supaya kita mengerti masalah orang itu apa. Itu sebabnya mengapa saya katakan tadi, saya ungkapkan firman Tuhan itu. Sekali lagi, ini konteks firman Tuhan berkenaan dengan pertobatan orang. Jangan menggosipkan orang yang kita tahu dia berbuat salah di gereja kita, di jemaat kita. Jangan menggosipkan dia. Ada gosip yang rohani, saudara sekalian. Apa gosip rohani? Oh, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk saudara A ini. Dia sudah jatuh ke dalam dosa. Ingat saya sampaikan untuk pokok doa kita ya. Jangan sebarkan kemana-mana. Kalau kita tanya orang seperti itu apa? Ya. Ibu lihat sendiri dia berbuat dosa. Oh enggak. Ya, saya dengar dari orang. Dengar dari orang, terus kepada orang itu bisa kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa membahayakan hidup kita. Ya, satu hari saya pernah mendengar di mana ada orang yang berseru kepada ketua RT. Dia bilang, ketua RT, itu ada anak di sana yang jatuh karena ada mobil trailer besar yang lewat. Ketua RT kemudian berteriak kepada satpam, tolong cepat kita bantu. Ada anak ditabrak trailer. Sampai ke sana mereka lihat anak itu ketawa-ketawa dengan ibunya. Mereka rupanya sedang menunggu kendaraan umum untuk mengantar anak kecil itu ke sekolah. Jadi itu bisa berkembang seperti itu. Karena itu jangan menggosipkan orang. Walaupun sudah tahu bahwa dia ada kesalahan. Ya, pesan firman Tuhan di sini ialah apa? Ikat semua kutuk, semua kuasa kegelapan itu. Ikat, lepaskan dalam nama Yesus. Ya. Ikat, kemudian buang ke neraka, lepaskan dalam nama Yesus. Kemudian lepaskan bagaimana? Darah anak domba kata Alkitab melepaskan kita dari semua kutuk. Jadi mungkin orang itu yang berbuat salah itu, dia mewarisi kutuk dari kakek nenek ayah ibunya. Oleh sebab itu mari kita berdoa untuk orang seperti itu. Ramai-ramai kita dalam persekutuan doa, lepaskan orang itu dari kutuk. Dan kemudian ramai-ramai lagi kita berdoa, membuat orang itu bukan hanya dilepaskan, tetapi dia juga terikat lagi kepada Tuhan. Dalam hidup kita saudara sekalian, kita tidak bisa hanya berhenti mengatakan orang itu kemudian perlu dilepaskan. Tidak, saudara sekalian. Seperti orang bertobat. Dia tidak cukup hanya bertobat dan lahir baru. Tidak cukup. Ya, tapi dia bertobat kepada Tuhan. Bertobat dari iblis kepada Tuhan. Dia lahir baru, dia terima Yesus. Tetapi juga iblis dan roh egois yang dalam hatinya itu dikeluarkan. Jadi dua pihak ini harus sama-sama diperhatikan seperti yang dikatakan firman Tuhan nih. Sebab sungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ikat kepada surga, lepaskan dari kuasa kegelapan. Ya, lepaskan dari kuasa gelap, terikat kepada Tuhan di surga.
Itu yang harus terus kita ingat, saudara sekalian, supaya kita jangan pernah lupa, dan kita harus benar-benar menyadari kepentingan ini dalam gereja kita, saudara sekalian, supaya tidak ada orang yang berbuat dosa kemudian terhilang selama-lamanya. Oleh karena kita lalai untuk mendoakan dia, lalai untuk bersekutu bersama-sama, sepakat untuk melepaskan dari ikatan dosa dan mengikatkan dia kepada Tuhan di surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami di gereja, kami masuk dalam persekutuan doa untuk menolong saudara-saudara kami yang lain yang lemah, yang jatuh ke dalam dosa, yang jatuh ke dalam kesalahan tertentu, yang masih memberi makan keinginan daging. Lepaskan mereka Tuhan melalui doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.